Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan wa syukran lillah amma ba'd. Kembali lagi bersama saya Dita. Terima kasih rekan-rekan telah mengikuti pembahasan saya selama ini. Bagi yang subscribe dan juga like, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih telah membantu saya. Kemudian kali ini saya akan membahas terkait dengan sistematika SKB untuk tahun anggaran 2023. Jadi SKB tahun ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, di mana untuk kemampuan kerja atau pengetahuan rekan-rekan akan diolah lagi melalui CAT, disamakan dengan formasi jaksa, yaitu seleksi SKB berbasis CAT. Untuk waktunya sendiri masih disusun, akan tetapi kita sudah bisa mendapat sedikit bocoran, di mana yang awal itu adalah seleksi non CAT terlebih dahulu, baru CAT di akhir. Untuk seleksi non CAT sendiri itu dimulai dari tanggal 3 Desember sampai dengan 15 Desember tahun 2023. Untuk titik lokasi ada di 12 kota. Kemudian untuk SKB berbasis CAT sendiri itu setelah selesai yang non CAT, yaitu tanggal 16 sampai 22 Desember tahun 2023, dengan titik lokasi ternyata sama seperti waktu rekan-rekan seleksi CAT SKD kemarin, yaitu di BKN rekan-rekan masing-masing kemarin. Untuk yang non CAT sendiri itu yang rekan-rekan wajib perhatikan adalah untuk tes kesehatan. Untuk tes kesehatan sendiri itu bobotnya adalah memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat. Artinya kalau rekan-rekan tidak memenuhi syarat, itu otomatis akan langsung gugur. Sementara yang memenuhi syarat akan lanjut dan mengikuti perankingan. Kemudian seleksi kesehatan, seleksi psikologi, kejiwaan itu sama. Rekan-rekan wajib untuk berlatih terlebih dahulu. Saya sarankan untuk yang psikologi dan kejiwaan, rekan-rekan untuk kalau tidak bisa belajar melalui bimbel dan lain sebagainya, rekan-rekan harap untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut secara realistis, yang dalam arti tidak harus secara sesuai dengan rekan-rekan. Kalau mungkin bagi rekan-rekan ada yang sering melihat hal-hal yang orang lain tidak lihat, sering merasa bahwa orang-orang lain itu jahat ke rekan-rekan, itu tidak perlu diungkapkan. Rekan-rekan harus menjawab baik itu pertanyaan tes kejiwaan maupun pertanyaan psikotes, yang psikotes adalah nanti melalui MMPI 552 soal, kemudian soal kejiwaan melalui wawancara. Itu harap menjawab secara optimis. Jadi semua kegiatan yang ditanyakan itu dijawab yang paling bagus dan paling realistis. Ketika ada pertanyaan, misal saya sering melihat hal-hal yang orang-orang tidak lihat, seperti hantu dan sebagainya, ada pilihannya: 1 sangat A sangat setuju, B setuju, C sangat netral, D tidak setuju, dan E sangat tidak setuju. Rekan-rekan harap menjawab yang
sangat tidak setuju karena itu tidak realistis. Kemudian ada pertanyaan lagi, contoh di rumah saya selalu disalahkan atas segala yang dilakukan orang lain. Saya menjadi kambing hitam atas segala sesuatu yang menjadi salahnya orang lain. Itu juga sama, rekan-rekan wajib menjawab sangat tidak setuju. Nanti kalau ada pertanyaan lagi terkait dengan integritas, misalnya saya adalah pegawai yang selalu datang tepat waktu, mengerjakan pekerjaan di awal waktu dan sebagainya gitu. Rekan-rekan harap menjawab sangat setuju. Jadi yang rekan-rekan lingkari hanya ada dua, yaitu sangat setuju ataupun sangat tidak setuju. Untuk yang setuju ataupun tidak setuju dan netral itu sebaiknya dihindari. Kemudian untuk seleksi wawancara sendiri, rekan-rekan diharapkan dengan senyuman. Kemudian rekan-rekan memandang mata yang menguji, jangan pandang ke kiri ke kanan, agar dirasa rekan-rekan itu adalah orang yang supel atau mudah bergaul. Kemudian untuk tes wawancara sendiri sebenarnya adalah penyumbang rekan-rekan mendapatkan nilai terbaik atau nilai yang tinggi, karena bagi yang mampu menguasai atau minimal bisa bahasa asing itu akan mendapatkan nilai plus di seleksi wawancara. Walaupun pengetahuan terkait dengan kejaksaan atau undang-undang dan tupoksi kejaksaan lain itu rendah, akan tetapi kalau mampu mempresentasikan bahasa asing itu menjadi nilai lebih. Apalagi kalau rekan-rekan bisa melihat beberapa hal yang menjadi sumber isu dari kejaksaan itu sendiri. Sumber isu sendiri antara lain kalau di kejaksaan itu adalah mendapat predikat kepercayaan masyarakat tertinggi, kemudian terkait dengan restorasi justice yang diciptakan oleh Bapak ST Burhanuddin itu adalah menjadi solusi bagi over capacity lapas, sehingga mengurangi beban lapas dan beban anggaran untuk konsumsi dan pengelolaan lapas. Walaupun memang beda instansi, tapi kita bisa menunjukkan bahwa solusi dari Bapak Jaksa Agung itu bisa membantu di semua instansi terkait dengan restorasi justice atau peradilan restorasi, atau mengembalikan kerugian yang dialami oleh korban berupa barang. Hal ini bisa dilakukan dengan barang-barang yang bisa dinilai dengan nominal, akan tetapi tidak bisa jika kerugian tersebut berbentuk kerugian imaterial seperti kehilangan nyawa dan sebagainya. Rekan-rekan juga harus mempelajari sedikit terkait tingkat kepercayaan masyarakat yang tinggi terkait dengan kejaksaan sebagai penumpas korupsi, kemudian restorasi justice yang salah satu termasuk bagus solusi di peradilan Indonesia saat ini. Kemudian hal-hal lain yang menjadi isu-isu penting, isu-isu positif di kejaksaan itu sendiri. Ketika rekan-rekan di SKB wawancara mengungkapkan hal-hal itu, akan dipandang oleh pimpinan rekan-rekan itu baik, dan apalagi didukung dengan penampilan rekan-rekan yang rapi. Saya sarankan untuk seleksi SKB wawancara, karena yang menampung adalah eselon 3, biasanya asisten. Rekan-rekan harus
berpakaian rapi, potong rambut yang rapi, kemudian kalau ada kumis terus jenggot dihilangkan terlebih dahulu. Kemudian bagi yang giginya mungkin ada bolong di tengah atau bisa ditambal atau dikasih gigi palsu dulu. Kemudian jangan pakai aksesoris. Untuk yang putri juga aksesoris sederhana seperti kalau memakai anting itu anting yang bulat aja, jangan yang ada gantungannya. Kemudian untuk yang putra jangan pakai aksesoris apa-apa. Kemudian kalau pun pakai jam tangan yang standar, jam tangan kulit atau jam tangan aluminium. Mungkin cukup sekian yang bisa saya share. Ada salah kata mohon maaf. Bagi rekan-rekan yang masih belum paham bisa tanya ke komentar. Ada salah kata saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.